Di pagi hari saat matahari mulai terbit dengan udara pagi masih sejuk dan suara ayam berkokok masih terdengar di kejauhan. Tetapi, ada sesuatu yang berubah. Ketika kita keluar rumah, kita melihat tentara berjajar di setiap sudut jalan, memegang senjata dengan wajah tanpa ekspresi. Mata mereka tajam, seakan bisa menembus hati orang yang lewat. Di dinding dan billboard kota, hanya ada satu gambar, wajah besar sang pemimpin, tersenyum kaku, diiringi slogan kesetiaan adalah kehidupan. Orang-orang berjalan cepat, menunduk, tidak berani menatap wajah orang lain terlalu lama. Di udara, ada rasa mencekam yang tak kasat mata, seolah setiap kata dan gerakan kita sedang diawasi. Kita pun sadar, kebebasan yang kita kenal telah hilang. Indonesia bukan lagi tanah merdeka, tapi negeri di bawah bayangan seorang diktator. Kebebasan bicara bukan lagi hak, tapi ancaman. Di masa lalu, rakyat Indonesia bebas berbicara. Kita bisa mengkritik pemerintah di media sosial, menulis artikel tajam di koran, atau berdiskusi hangat di warung kopi. Tapi di bawah diktator, semua itu berubah menjadi mimpi buruk. Setiap kata harus diukur, setiap kalimat harus disaring. Satu kata salah di telinga yang salah, dan kita bisa menghilang esok hari. Wartawan yang mencoba memberitakan kebenaran akan mendapat surat peringatan. Kalau tidak, mereka akan hilang tanpa jejak. Media massa hanya menayangkan berita yang memuji pemimpin, sementara suara rakyat diredam dengan ancaman. Di media sosial, komentar yang berbeda langsung dihapus. Akun-akun yang berani bicara diblokir atau dilaporkan. Orang-orang mulai berbicara dengan kode atau isyarat karena takut didengar oleh telinga yang salah. Kebohongan dipelihara, kebenaran dikubur dalam-dalam. Sekolah jadi tempat propaganda, bukan pendidikan. Anak-anak yang seharusnya belajar tentang dunia kini dipaksa untuk menghafal satu hal, betapa hebatnya sang pemimpin. Setiap pelajaran sejarah telah diubah. Pahlawan kemerdekaan hanya disebut sekilas, sedangkan halaman-halaman buku penuh dengan kisah keberhasilan pemimpin tunggal. Guru tidak lagi bebas mengajar. Semua materi pelajaran dikontrol pemerintah. Bila ada guru yang mencoba mengajarkan kebenaran, ia akan dipanggil oleh aparat. Siswa yang penasaran dan bertanya tentang kebenaran sejarah akan diperingatkan atau bahkan diancam. Anak-anak tumbuh tanpa kemampuan berpikir kritis. Mereka hanya tahu cara menghafal dan memuja. Imajinasi mereka dipotong sayapnya, kreativitas mereka dibungkam. Generasi muda menjadi generasi yang patuh membabi buta, bukan generasi yang berani bertanya. Ekonomi dikuasai segelintir elit, kekayaan negeri yang melimpah, dari tambang emas hingga minyak, tidak lagi mengalir untuk kesejahteraan rakyat. Semuanya dikuasai oleh lingkaran dalam sang penguasa. Perusahaan besar hanya dimiliki oleh kerabat dekat atau kroni politik. Harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok terus naik. Tetapi gaji rakyat kecil stagnan. Di pedesaan, orang-orang kesulitan makan, sementara di ibu kota, pesta mewah diadakan setiap minggu di istana, dengan makanan yang bahkan sulit disebutkan namanya. Ketimpangan menjadi jurang besar, rakyat miskin makin terpuruk, sementara segelintir orang hidup bergelimang kemewahan. Orang miskin hanya bisa menatap dari kejauhan, tahu bahwa tidak ada jalan untuk mendekati kekayaan itu. Rakyat hidup dalam bayangan ketakutan. Ketakutan menjadi teman sehari-hari. Bukan hanya takut pada aparat, tetapi juga pada orang-orang di sekitar. Kita tidak pernah tahu siapa yang menjadi mata-mata pemerintah, melaporkan kita demi keselamatan mereka sendiri. Seorang ibu yang sedang berjalan di pasar menggandeng anaknya, takut kalau berbicara hal yang salah. Di jalanan, orang-orang menghindari kontak mata. Setiap suara langkah di belakang kita terasa seperti ancaman, tidak ada ruang aman. Rumah, kantor, sekolah semuanya bisa disusupi pengawasan. Bahkan ketika tidur, kita tidak benar-benar merasa aman. Keberagaman dan budaya terancam punah. Indonesia adalah negeri yang indah karena keberagamannya. Dari Sabang sampai Merauke, budaya dan bahasa yang berbeda menyatu menjadi satu identitas. Tapi di bawah diktator, keragaman dianggap ancaman. Semua orang dipaksa memakai pakaian yang sama, berbicara bahasa yang sama, dan mengikuti budaya tunggal yang ditentukan pemerintah. Lagu-lagu daerah, tarian tradisional,
bahkan bahasa lokal dianggap tidak relevan. Perlahan, warisan budaya yang diwariskan ratusan tahun menghilang. Festival rakyat dilarang jika tidak memuja pemimpin. Anak-anak tumbuh tanpa mengenal budaya daerahnya sendiri. Identitas bangsa menjadi seragam, hambar, dan kaku. Keadilan hanya untuk mereka yang berkuasa. Hukum tidak lagi berarti sama untuk semua orang. Di bawah diktator, hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mereka yang dekat dengan penguasa bisa lolos dari hukuman, meski melakukan kejahatan besar. Sementara rakyat kecil bisa dipenjara hanya karena kesalahan kecil, atau bahkan tanpa alasan. Pengadilan menjadi panggung sandiwara. Vonis sudah diputuskan sebelum sidang dimulai. Jaksa, hakim, dan polisi semuanya tunduk pada perintah politik, bukan pada kebenaran. Kepercayaan rakyat terhadap hukum hilang. Tidak ada lagi tempat untuk mencari keadilan. Diktator tidak hanya merampas kebebasan kita, tapi juga mencuri harapan masa depan. Ia menghapus tawa dari wajah anak-anak, memadamkan semangat juang pemuda, dan mengubah bangsa yang penuh warna menjadi negeri abu-abu yang sunyi. Indonesia yang kita cintai dengan keberagaman, gotong royong, dan kebebasan akan hilang jika kekuasaan mutlak jatuh ke tangan satu orang tanpa kontrol rakyat. Kita harus ingat, kemerdekaan adalah hasil pengorbanan darah, air mata, dan nyawa para pendahulu. Jika kita membiarkan ketakutan menguasai, kita akan kehilangan segalanya. Tapi jika kita menjaga keberanian, kita bisa mempertahankan Indonesia sebagai rumah yang bebas untuk semua.